لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Malam pertama di alam kubur. Bagaimana suasana malam pertama di alam kubur? Bagaimana kedahsyatan siksaannya? Dosa-dosa apakah yang menyebabkan siksa kubur? Bagaimana kaidah menjemput kematian terindah? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dengan gembira dan diridai. Masuklah dalam jemaah hamba-hambaku dan masuk pula dalam surgaku. Pada hari itu ia begitu bahagia menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Bersama anak dan keluarga penuh keceriaan, hidup dalam kesenangan dan kehidupan yang terjamin. Tertawa melihat telatan anak-anak, demikian pula ia ditertawakan oleh anak-anaknya. Lalu tiba-tiba ia didatangi oleh suatu malam di saat dia dijemput oleh kematian, sakratul maut. Dan datangnya sakratul maut itu benar. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ditiapkan sekala hari terlaksananya ancaman. Setiap jiwa datang dengan malaikat yang jadi saksi. Sungguh kami lalai akan kenyataan ini. Maka kami singkapkan kaki tanganmu pada hari itu hingga penglihatanmu menjadi jelas. Surat Qaf ayat 19-22. Malam pertama ia berada dalam alam kubur, sendiri dikecam oleh kesunyian, tanpa anak dan istri, suami juga sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Inilah malam pertama anak kita akan menjadi yatim dan istri suami kita menjadi janda atau duda. Malam pertama yang menggusur dari tempat tidur yang empuk menuju dinginnya tanah berselimutkan kafan. Inilah malam yang mengusir kita dari rumah mewah dan megah menempati liang lahat yang gelap dan sempit. Kemarin malam kita masih berpesta, makan dan minum bersama sahabat karib. Tiba-tiba kita masuk pada malam pertama di mana kita menjadi santapan cacing tanah dan serangga. Pada malam ini kita baru sadar ternyata harta, keluarga, pekerjaan dan kerja keras membuat kita lalai dari mengingat Allah. Tidak sedikit pun daripada semua itu menemani dan membela kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Surat At-Takasur ayat 1-3. Inilah malam episode pertama dari alam akhirat. Kuburan boleh menjadi taman surga. Sebaliknya ia bisa menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Inilah kematian datang dengan tiba-tiba. Ia datang tepat pada waktunya, tidak lambat dan tidak cepat. Merenggut dengan paksa, melenyapkan segala nikmat dunia. Tidak pernah menilai kita tua atau muda, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Ia datang untuk mengeluarkan manusia dari alam kehidupan yang selama ini kita jalani. Ketahuilah, rumah yang kukuh dan megah tidak akan mampu membentengi datangnya sang pencabut nyawa. Banyaknya uang di bank tidak mampu memberi rasuah atau keringanan kepada malaikat untuk diundurkan waktu kematiannya. Inilah realita kematian. Sudah bersiapkah kita menghadapi malam pertamanya? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, orang yang bijak adalah orang yang senantiasa mengingati mati di antara kamu dan ada bekalan setelah kematiannya. Marilah kita siapkan bekalan untuk menjadi penyinar di alam kubur nanti. Demi Allah, tiada yang sanggup menerangkan melainkan dengan iman dan amal yang soleh. Metode menjemput kematian. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya manusia telah memilih bagian akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah berakhirnya kematiannya.
Karena sesungguhnya dengan menjalani kematian berarti kita sedang menuju kepada kematian kita. Karena dengan menjalani kehidupan kita berarti kita sedang menuju kematian kita. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang berzina mati di hotel di atas perut pasangannya? Seorang penagih dadah mati ketika menghisapnya, dan para pejudi mati di atas meja judinya. Begitu juga kita pernah mendengar ahli ibadah mati di atas tikar sejadahnya. Alangkah malangnya saat ajal kita tiba, kita masih berlumur dosa, berbalut nista. Inilah malam pertama kita di alam kubur, sendiri, dicekam sepi, gelap yang tidak pernah terbayang. Hilanglah sudah semua gemerlapnya dunia. Rumah dengan jerih payah bertahun-tahun telah kita bangun, istri atau suami dan pengabdian begitu tulus, anak yang padanya darah daging kita, orang tua yang titisan kasih sayangnya mengalir di tubuh kita, dan pekerjaan yang bermati-matian kita habiskan waktu untuknya, kereta mewah yang selalu menjadi kebanggaan, tapi kini hari itu telah pergi pada masa yang telah tiada. Yang tersisa hanyalah dosa yang terus terbayang. Teringat akan istri atau suami yang senantiasa dinafkahi hak-haknya, anak yang telah kita kotori tubuhnya dengan nafkah yang haram, orang tua yang di sisa hidupnya belum sempat kita bahagiakan, sahabat karib yang meminta bantuan kita biarkan, dan kawan-kawan yang telah banyak kita kecewakan. Ya Allah, masihkah ada hari milikmu untukku, agar boleh kulunaskan segala urusan. Lilitan hutang yang belum terbayar, banyaknya amanah dan kepercayaan yang tidak disampaikan, beribu janji yang saling diingkari, uang yang telah kita nikmati dan kita bagi, namun kini pintumu sudah tertutup rapat. Bertaubat sudah terlambat, menyesali diri sudah tiada berarti, dan tinggallah sendiri menanggung beban dosa dan kesalahan yang tidak termaafkan. Merasa penderitaan yang panjang yang tidak berakhir. Sekarang, adakah dalam hati kita mati itu sebagai penasihat? Semoga masih ada waktu. Kita harus bertaubat, wajib bertaubat sebelum kita menyesal. Fase-fase alam kubur, kesempatan kubur, pertanyaan malaikat, azab atau nikmat kubur, ditempatkannya ruh, dan hari kebangkitan. Alam kubur adalah alam perantara kehidupan dunia dan akhirat yang dimulai dengan kematian dan berakhir setelah kebangkitan. Selama masa ini, seseorang yang beriman merasa bahagia, sementara orang kafir merasa sengsara. Orang yang sudah mati akan dihimpit dalam kubur. Siapapun ia, kafir atau muslim, akan merasakan himpitan kubur. Besarnya penyempitan yang dirasakan seorang mukmin tidak berlaku selamanya. Tidak seperti orang kafir yang akan berterusan himpitan kuburnya sampai hancur tulang-tulangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada yang selamat darinya, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az akan mengalami himpitan kubur, padahal ia adalah seorang pemimpin penuh kemuliaan. Kematiannya menggoncangkan arsy, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa dari Rasulullah SAW, kematiannya menggoncangkan arsy, dibukakan baginya pintu-pintu langit, pintu yang banyak. Kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 malaikat, maka sungguh ia mengalami himpitan kubur, kemudian Allah melampaukannya. Apabila Sa'ad bin Mu'az, seorang pemimpin yang besar, hamba Allah yang saleh dan mendapati mati syahid, mengalami himpitan kubur, bagaimana dengan kita? Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah taubatku, selamatkanlah aku dari azab kubur. Amin. Rasulullah SAW bersabda, seorang manusia apabila diletakkan dia di dalam kuburnya dan sahabatnya berpaling pulang, sedang ia mendengar suara sandal
mereka akan datang kepadanya dua malaikat dan mendudukkannya dan berkata, "Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apa agamamu?" Dan dia menjawab, "Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku." Terdengarlah seruan dari langit, "Benar, hambaku, hamparkanlah baginya tikar dari surga." Lalu angin dan wangi surga datang kepadanya. Kemudian kubur diluaskan seluas mata memandang. Seseorang yang rupawan datang menemaninya, yang tiada lain itulah amal solehnya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dan Baihaqi. Benarkah kita boleh menjawabnya? Dari lisan yang jarang menyebut asmanya dan ibadah yang sering kita remehkan, serta sunnah Rasul yang kita abaikan, pada saat itu kita hanya mampu menjawab tidak, tidak, dan tidak. Terdengarlah suara penyeru dari langit, "Hambaku, ini seorang pendusta. Hamparkanlah kepadanya tikar dari api neraka, bukakan baginya pintu neraka." Panas dan keringnya neraka mendatanginya. Kubur disempitkan sampai pecah tulang-tulangnya. Seorang berwajah buruk, berpakaian buruk, dan berbau busuk datang kepadanya, yang tiada lain itulah amal buruknya. Tragedi siksa kubur. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang azab kubur. Lalu Rasulullah menjawab, "Ya, azab kubur pasti ada." Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam sholatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Saat kita menyaksikan kejadian nyata tentang siksa kubur yang berlaku di Jazirah Arab, seorang pemuda yang dikeluarkan dari kuburnya setelah beberapa jam dikuburkan akibat mengalami azab kubur. Pemuda tersebut telah berubah wajah dan jasadnya. Pemuda tersebut merupakan remaja muslim yang meninggal pada usia 18 tahun. Seorang pemuda yang rusak agama dan akhlaknya dan sering melalaikan sholat. Hampir 3 jam pemuda tersebut dikuburkan. Pihak keluarga meminta kuburan tersebut digali untuk keperluan tertentu. Dan apa yang terjadi? Selepas mayat tersebut dikeluarkan, pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah menjadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar seperti baru merasakan beratnya siksa kubur. Dan seperti ada yang memukul di bagian belakang kepalanya dengan wajah seperti dilemas dan membeku. Bagi seorang muslim, ini adalah peringatan yang sangat-sangat berharga agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Sementara itu, sebagai pengajaran dan iktibar untuk kita, suara jeritan jutaan manusia di alam bumi yang lain di sebuah lubang galian yang berada di daerah Siberia bersama kumpulannya telah melakukan sebuah kajian tentang pergerakan bumi di daerah Siberia, Rusia. Kemudian mereka memasang alat pembesar suara untuk mendengarkan suara pergerakan bumi. Sebuah penemuan yang sangat mengejutkan ketika mesin penggali sampai pada salah satu perut atau kulit bumi. Dari ruang atau alam bumi yang lain terdengar suara manusia yang berteriakan sangat keras dalam kesakitan. Bahkan suara jeritan itu jumlahnya bukan seorang tapi ribuan, bahkan jutaan orang. Sebagai seorang muslim, kita tidak akan ragu lagi bahwa suara tersebut adalah suara manusia yang sedang disiksa di alam kubur. Sebab-sebab siksa kubur. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh menyebutkan ada beberapa dosa dan maksiat yang dapat menyebabkan kita disiksa di alam kubur. Di antaranya melalaikan salat,
membaca Al-Quran kemudian melupakannya, tidak bersuci setelah membuang hadas kecil, berkata bohong, tidak membayar zakat, corak kehidupan yang berlebihan, memakan riba, memfitnah sesama muslim, khianat terhadap amanah, enggan menolong sesama muslim, meminum arak, berzina, dan membunuh. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang kau minta dariku dan yang kau harapkan dariku, ampunanku bagimu yang meminta dan tidak ada bagi yang enggan. Wahai anak Adam, seandainya kau datang padaku dengan kesalahan seluas bumi, kemudian engkau datang kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan berikan kepadamu ampunan. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya Allah, terimalah taubatku. Alangkah bahagianya seandainya maut menjemput kita sedang berurai air mata, merasakan manisnya iman dalam sujud penghambaan, rindu akan perjumpaan dengannya. Alangkah indahnya air mata yang selalu berlinang dari munajat seorang anak soleh kepada Allah, merindukan kemuliaan dan keselamatan bagi kedua orang tuanya. Taburan doanya menjadi cahaya yang menerangi dari gelapnya alam kubur, dan doa-doanya penghantar kepulangan orang tuanya pada Allah dalam husnul khatimah. Perintihan dan munajatnya menjadi benteng yang kukuh sebagai penghalang dari azab dan siksa kubur. Doa yang tiada putus mengalir dari ketulusan dan keheningan hati agar orang tua dalam kasih sayang Allah. Rujukan Kitab Ar-Ruh, Kitab Ajanais, Kitab Awalu Lailatin fil Qab, The Special of Death, dan Grave Punishment. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.